Halo dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dira Kurnia sebagai salah satu anggota kelompok dari kelompok tugas besar simulasi dan komputasi matematika. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Yohanes Yordan Cahyono dengan NIM 101200023, yang kedua ada Samuel Kristo dengan NIM 101200029, yang ketiga ada saya sendiri dengan NIM 101200039, yang keempat ada Pamela Catherine dengan NIM 108200033, dan yang kelima atau yang terakhir ada Christian August dengan NIM 108200047. Baik, berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama, ada bagian analisis masalah, yang kedua ada bagian rancangan masalah, dan yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat atau yang terakhir ada bagian hasil dan kesimpulan. Baik, untuk analisa masalah. Terdapat suatu konsep yang dapat dipelajari khususnya untuk ahli misil untuk memperbaiki sistem pertahanan misilnya, di mana konsep tersebut dinamakan pit viper pits. Apa itu pit viper pits? Dalam anatomi seekor ular, terdapat beberapa lubang yang terletak pada di antara kedua matanya dan juga di hidungnya, di mana lubang-lubang tersebut memiliki sifat yang sensitif terhadap infrared atau panas. Dengan itu, ular dapat membedakan panas antara lingkungan dengan potensial mangsanya, meskipun perbedaan panas atau perbedaan suhunya mencapai 1000 derajat Celcius. Sifat ular ini tidak dikhususkan untuk ular yang memiliki organ tubuh yang lengkap. Bahkan ular yang buta pun masih bisa memiliki lubang-lubang bersifat sensitif ini terhadap perbedaan suhu dengan tingkat akurasi yang sama dengan ular yang memiliki organ sempurna. Ular memiliki preferensi makanan utama yaitu hewan-hewan pengerat, di mana hewan-hewan pengerat ini memiliki darah hangat atau termasuk ke dalam kategori hewan jenis berdarah hangat. Maka dengan itu, ular dapat mendeteksi mangsanya tersebut dengan mudah, karena hewan jenis berdarah hangat ini selalu memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding lingkungan sekitarnya. Baik, untuk analisis masalah, di sini kami ingin membuat sebuah model yang dapat mempresentasikan pergerakan ular dengan mangsanya, di mana pergerakan ular ini dipengaruhi oleh letak atau pergerakan si mangsanya ini. Oke, untuk objektif masalahnya, yaitu untuk membuat sebuah model yang dapat mempresentasikan pergerakan ular. Dan yang ketiga, klasifikasi masalahnya, yaitu masalah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis masalah. Pertama, menggunakan sebuah parameter di mana hewan mangsa dapat bergerak secara random dengan kecepatan normal. Yang kedua, hewan mangsa dapat bergerak secara random seperti pada kasus yang pertama, namun kecepatannya 2 kali lebih cepat dibanding ular. Lanjut ke bagian kedua, yaitu rancangan model pit viper pits. Data yang digunakan yaitu mangsa bersuhu 37 derajat Celcius dengan pergerakan yang bersifat random. Lalu untuk memudahkan pemrograman yang kami lakukan, kami menggunakan beberapa penyederhanaan asumsi. Di antaranya suhu lingkungan maksimum 30 derajat Celcius. Ketetanggaan yang digunakan yaitu von Neumann. Lalu kondisi batas menggunakan absorbing boundary condition. Lalu ular akan bergerak random apabila tidak ada mangsa di sekitarnya. Lalu ular dan tikus dapat berhibernasi. Lalu ular diwakili oleh 4 sel dengan 1 sel kepala dan 3 sel tubuh. Sedangkan tikus diwakili oleh 1 sel. Berikut adalah variabel yang akan kami gunakan. N adalah ukuran matriks peta, maka peta adalah matriks berukuran N kali N. Lalu di dalamnya akan terdapat tikus serta ular yang posisinya akan ditunjukkan dengan variabel posisi ular dan posisi tikus. Lalu ada laju pengurangan panas ular dan ada laju pengurangan panas tikus. Jadi pada setiap saatnya, ular dan tikus akan mengalami penurunan suhu. Lalu ada snakes property dan mouses property yang menunjukkan properti milik ular dan properti milik tikus. Juga ada environment temperature, ada area, ada property, dan ada body temperature. 4 variabel ini adalah variabel yang akan digunakan pada perhitungan formula dan fungsi nantinya.
lanjut, kita akan membahas mengenai flowchart. Jadi, kita memiliki 2 start, yaitu ular dan tikus. Pertama, kita perlu mengetes suhunya. Apabila suhu mereka melewati batas toleransi, maka akan terjadi hibernasi. Tapi apabila suhunya sudah normal, maka mereka akan lanjut dengan melihat apakah si ular sudah sampai belum sama si tikus gitu. Jadi udah pada satu posisi belum. Kalau sudah, maka sudah selesai. Tapi kalau belum, maka akan lanjut ke apakah si ular berada di sekitar si tikus. Nah, apabila si ular berada di sekitar si tikus, maka ular akan melakukan gerak sensing, yaitu gerakan yang mendekati si tikus, karena ular mendeteksi si tikus dengan perbedaan suhunya. Nah, sedangkan ular tidak berada di sekitar si tikus, maka ular akan melakukan gerak random. Lalu suhu ular ini akan menurun dan kembali ke posisi ular dan suhu ular dan melakukan looping. Sedangkan tikus, apabila tikus mau dia berada di sekitar ular maupun jauh, dia akan melakukan gerakan random dan akan mengalami penurunan suhu juga. Lalu kembali ke posisi tikus dan suhu tikus. Dan loop ini akan berlangsung hingga tadi ya, di mana posisi ular dan posisi tikus sama, yang artinya ular sudah memakan si tikus. Lalu pada pemodelan pemrograman yang kami lakukan nanti akan terlihat bahwa itu belum diakhiri. Jadi si ular masih akan berjalan-jalan secara random. Itu seperti pada pemrograman pertahanan misil. Dia siaga menunggu misi lain ya. Lanjut, ada fungsi dan formula. Nah, ini adalah variabel-variabel yang tadi saya bilang akan dipakai di fungsi dan formula. Nah, fungsi yang kami gunakan yaitu fungsi laju penurunan suhu dari ular dan tikus. Nah, sekian dari bagian kedua ini. Baik, setelah kita memodelkan sebuah model yang menjawab dari masalah-masalah yang tertulis soal, kita akan mengaplikasikan model tersebut ke dalam sebuah pseudocode dengan menggunakan bahasa Python. Sebelum kita memulai simulasi kita akan mengimport library-library yang akan kita gunakan pada simulasi kali ini. Kita akan menggunakan 4 library. Yang pertama NumPy. Di sini kita menggunakan NumPy untuk membuat matriks dan menggunakan fungsi random juga. Kemudian kita menggunakan Matplotlib. Di sini kita menggunakan baik yang untuk plotting dan untuk animasinya juga. Kemudian kita juga akan menggunakan library Seaborn, di mana di sini Seaborn digunakan untuk membuat heat map untuk keperluan animasi. Dan yang terakhir adalah library Pandas, di mana Pandas ini akan digunakan untuk membuat data frame. Baik, sebelum kita memulai codingnya secara langsung, kita akan mendefinisikan fungsi-fungsi terlebih dahulu untuk memudahkan program kita berjalan. Yang pertama, kita akan mendefinisikan sebuah fungsi yang menyatakan posisi ular di awal simulasi. Di sini bisa kita lihat bahwa ular akan dimunculkan di tengah-tengah peta, di mana ular ini terdiri dari 4 sel, yaitu sel pertama berupa kepala, dan sel sisanya adalah badan yang menyambung dengan kepala. Di sini kita bisa lihat bahwa kepala itu ada di sekitaran daerah tengah, dan kemudian untuk badan itu akan digenerate secara random di sekitar kepala, dengan posisi harus menyambung dengan ketetanggaan atas, bawah, kiri, kanan. Baik, selanjutnya kita akan mendefinisikan posisi dari tikus atau mangsanya. Di sini kita bisa melihat bahwa posisi tikus akan dimunculkan di sekitar peta, di mana tidak akan keluar dari batas peta. Di sini kita bisa lihat bahwa inputnya adalah berupa N, yaitu besarnya peta dari map kita ini. Di sini juga kita akan melihat bahwa tikus tidak akan di-generate di tempat yang sama dengan ular, sehingga akan ada jarak antara mereka. Oke, selanjutnya kita akan membuat petanya sendiri. Di sini fungsinya untuk membuat peta. Peta ini terdiri dari matriks, di mana selain matriks yang kosong, itu diisi dengan nilai 0. Kemudian untuk badan ular didefinisikan dengan angka 2, dan kepalanya untuk angka 1. Sedangkan untuk mangsanya tikus, itu dinotasikan dengan angka 3.
Nah, kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi jarak pandang ular. Fungsi jarak pandang ular ini mendefinisikan sensing dari ular tersebut, di mana sesuai dengan soal, ular itu memiliki sensor panas yang dapat mendeteksi mangsanya. Di sini kita bisa lihat bahwa kami mendefinisikan bahwa batas sensing dari ular itu adalah 3 sel di sekitar kepalanya. Di sini kita membuat list yang berupa sel-sel di sekitar kepalanya. Dan kemudian kita akan mengecek apakah list-list tersebut out of range dari peta atau tidak. Di sini kita menggunakan logika if. Kemudian setelah kita mendapati bahwa range sensingnya tidak keluar dari peta, kita akan melakukan list ini. Di list ini adalah jarak yang bisa masuk sensing. Jika jarak sensing dari ular itu keluar dari peta, maka kita akan melakukan pemotongan supaya tidak keluar dari peta. Selanjutnya, ini adalah fungsi jika mangsanya terlihat. Jika mangsanya terlihat dan masuk jarak pandang yang tadi didefinisikan di sensing, maka ular akan bergerak menuju ke mangsa tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa jika jaraknya itu, di sini kita menggunakan pergerakan yaitu hanya kiri, kanan, atas, bawah. Tidak ada pergerakan secara tenggara atau laut gitu. Jadi kita hanya menggunakan kiri, kanan, atas, bawah. Di sini bisa kita lihat bahwa logikanya jika jarak ke kanan lebih banyak daripada jarak kiri, maksudnya jarak ke atas, maka kita akan mendahulukan jarak yang lebih banyak dulu. Di sini jika jaraknya sama, maka kita akan menggunakan random di mana terserah kita mau ke atas dulu atau ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Maksudnya pergerakan secara horizontal atau vertikal dulu. Tapi jika logikanya jarak yang lebih kecil adalah vertikal, maka kita akan melakukan pergerakan secara horizontal dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi jika mangsanya tidak terlihat. Di sini jika mangsanya tidak terlihat, maka ular akan bergerak secara random, tapi tidak akan menuju ke sel yang berisi badannya atau sel di tempat sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah posisi pergerakan ular. Sebenarnya fungsi ini adalah fungsi yang menggunakan fungsi-fungsi sebelumnya yang telah kita definisikan seperti jarak pandang ular, habis itu posisi ular, mangsa terlihat. Jika mangsanya terlihat, maka kita akan menggunakan fungsi mangsa terlihat. Jika mangsanya tidak termasuk juga fungsi sensing, tidak masuk ke dalam range sensing, maka kita akan menggunakan mangsa tidak terlihat. Seperti itu. Dan di sini juga kita mendefinisikan jika misalkan dalam iterasi tikusnya sudah termakan, maka ular akan bergerak tetap akan bergerak walaupun tikusnya sudah tidak ada, dihilangkan dari peta atau dimakan. Baik, selanjutnya ada pergerakan ular. Di sini sebenarnya kita kan mendefinisikan ular itu memiliki badan. Maka tadi setelah pergerakan dari kepala itu yang didefinisikan di fungsi sebelumnya, ini adalah fungsi untuk menggerakkan badan-badan itu mengikuti kepala tadi. Selanjutnya kita membuat fungsi posisi pergerakan tikus. Di sini kita melihat bahwa tikus akan bergerak secara random menjauhi dari ular kepalanya. Jadi dia akan berusaha kabur dari ular. Di sini juga kita bisa lihat bahwa pergerakannya random ya, menjauhi dari ular. Oke, selanjutnya adalah pergerakan tikus. Nah, di sini adalah fungsi yang sebenarnya memakai fungsi tadi, tapi lebih mengaplikasikannya ke peta supaya lebih mudah dianimasikan secara nanti. Untuk nantinya ya, lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah pergerakan ular tikus. Di sini adalah sebenarnya fungsi utama dari program ini ada di sini, di mana kita memodelkan semua keperluan kita di sini, di mana ada pengurangan panas, laju pengurangan panas, di situ juga ada hibernasi. Semua codingnya kita gunakan di sini. Fungsi-fungsi tadi kita gunakan umumnya di sini. Di sini sebelumnya mungkin kita akan membahas lebih dahulu, yaitu jika ular dan tikus memiliki suhu tubuh. Nah, kami mendefinisikan setiap iterasi itu suhu tubuh mereka akan berkurang. Nah, tapi di sini makhluk hidup itu memiliki batas suhu bawahnya. Jika mereka sudah menyentuh batas suhu bawah, maka mereka akan melakukan hibernasi untuk mengembalikan suhu tubuhnya.
Di sini juga laju pengurangan suhunya, laju pengurangan panas itu didefinisikan di fungsi yang selanjutnya akan dibahas. Laju pengurangannya juga. Oke, di sini kita juga akan menggunakan logika di mana ada snacks property dan mouse property. Itu ada list yang berisi informasi-informasi apakah misalkan ular yang sedang berhibernasi atau misalkan ular yang sedang bergerak atau misalkan tikusnya sudah mati. Itu berisi informasi-informasi yang diperlukan. Oke, selanjutnya kayak seperti posisi ular, peta posisi ular itu menggunakan fungsi-fungsi sebelumnya. Selanjutnya adalah pergerakan tikus ular. Ular tikus 2. Di sini sebenarnya sama, identik dengan fungsi sebelumnya, tapi di sini fungsi ini ditujukan untuk menjawab persoalan nomor 2, di mana tikus itu dapat bergerak secara 2 kali lipat lebih cepat, namun tidak konstan. Di sini bisa kita lihat bahwa di bagian bawah itu adalah ada random, sebuah variabel random, di mana kalau variabel random ini terpenuhi jaraknya, range-nya, maka kita bisa lihat bahwa tikus akan bergerak secara 2 kali dalam satu iterasi. Nah, ini kami definisikan sebagai pergerakan 2 kali lebih cepat. Perbedaannya hanya di situ. Baik, selanjutnya ini adalah yang tadi saya bilang, generate snack mouse property, di mana properti ini berisi informasi-informasi yang kami perlukan untuk memudahkan kami menganimasikan, mensimulasikan. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa indeks pertama itu merupakan suhu tubuh, batas bawah atau suhu tubuh dari kedua makhluk itu untuk mulai berhibernasi. Sedangkan indeks kedua adalah suhu tikus atau ular saat iterasi, di mana suhu ini terus berubah seiring iterasi menurun. Dan kemudian indeks 3 adalah lama iterasi hibernasi. Di sini kita mendefinisikan bahwa hibernasi itu ada 8 iterasi. Setelah 8 iterasi dia diam, maka dia akan bergerak kembali dengan suhu yang sudah lebih tinggi. Dan indeks keempat adalah melambangkan bahwa apakah sang tikus atau ular itu sedang hibernasi atau tidak. Kalau false itu berarti belum hibernasi, sedangkan true itu sudah hibernasi. Juga untuk indeks yang ke-0 yang pertama itu adalah suhu awal dari tikus dan ular. Itu saat iterasi ke-0. Baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laju pengurangan panas. Di sini kita akan menggunakan logika difusi panas yang sebelumnya telah kita pelajari. Di sini kita bisa melihat rumus-rumus yang digunakan adalah ini, sehingga dihasilkan laju pengurangan panasnya atau TT perubahan suhunya per waktunya ya, per iterasinya. Di sini kita menggunakan konstanta Boltzmann, yaitu 5,673 kali 10⁸. Dan asumsikannya emisivitasnya adalah 1, karena hewan tidak memantulkan panas. Baik, selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi selanjutnya, pengurangan panas, yaitu sebenarnya hanya menggunakan fungsi laju pengurangan tadi dan kita aplikasikan ke perubahan suhunya. Di sini kita bisa lihat body temperature plus minus laju pengurangan panas. Baik, selanjutnya adalah waktu hibernasi. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, hibernasi dari setiap hewan itu adalah 8 iterasi, di mana kalau misalkan mereka sudah masuk ke dalam fase hibernasi, maka mereka akan bergerak selama 8 iterasi. Dan setelah 8 iterasi, maka mereka akan kembali aktif lagi dan mulai bergerak. Selanjutnya, kami mempersiapkan animasi simulasi untuk nomor 1A. Pertama-tama, kami menentukan dulu inisiasi variabel-variabel penting dan frame pertama pada animasi. Pertama ada variabel end frame, ini adalah banyaknya iterasi simulasi yang didefinisikan 100. Lalu ada n atau ukuran peta, yaitu 15. Lalu ada end temperature atau temperatur lingkungan pada peta, yaitu 5. Lalu ada frames, ini adalah matriks 3 dimensi yang mengandung 3 parameter, yaitu banyaknya iterasi, lebar peta, dan panjang peta. Lalu ada posisi ular, ini adalah posisi ular awal di mana ular diinisiasi menggunakan fungsi generate posisi ular.
Lalu ada posisi tikus, ini adalah posisi tikus awal, di mana tikus diinisiasi menggunakan fungsi menentukan posisi tikus. Lalu ada peta, ini adalah matriks peta untuk tempat ular dan tikus bergerak. Lalu ada frames, frames 0, pada iterasi ke 0, tampilan pada animasi, di mana ular dan tikus pada posisi awal mereka. Lalu ada snake property dan mouse property. Ini adalah properti-properti untuk ular dan tikus yang dimunculkan atau diinisiasi menggunakan fungsi generate snake mouse property. Lalu ada laju pengurangan panas ular. Ini adalah perhitungan untuk pengurangan panas dari tubuh ular. Di sini area tubuh ular diasumsikan 16. Lalu ada laju pengurangan panas tikus. Ini adalah perhitungan untuk pengurangan panas tubuh tikus. Di sini area tubuh tikus diasumsikan 1. Laju pengurangan panas ular dan laju pengurangan panas tikus dibuat untuk kepentingan hibernasi. Selanjutnya, kami menentukan frame-frame untuk iterasi setelah iterasi ke 0. Untuk variabel peta, posisi ular dan posisi tikus diupdate setiap iterasinya menggunakan fungsi pergerakan ular tikus 1. Setelah diupdate, variabel-variabel tersebut dimasukkan ke dalam peta dan ditaruh ke dalam frames sesuai dengan iterasinya. Setelah itu, kami membuat animasi dari frames-frames tersebut dengan tampilan heatmap menggunakan library Seaborn, dan animasi tersebut akan dijalankan menggunakan library Matplotlib, sehingga akan diperoleh sebuah animasi simulasi ular dan tikus sebanyak 100 iterasi. Setelah itu, kami membuat program untuk pengambilan data nomor 1B. Kami merepetisi dengan memvariasikan suhu lingkungannya, yaitu variabel and temperature menjadi 0, 1, 2, sampai dengan 19. Masing-masing variasi dilakukan simulasi sebanyak 3 kali, sehingga diperolehlah tabel yang menunjukkan banyaknya iterasi yang diperlukan sampai tikus termakan oleh ular. Nantinya data inilah yang akan menjadi dasar dari kesimpulan apakah suhu lingkungan mempengaruhi kemampuan atau kecepatan ular dalam memangsa tikus. Setelah itu, kami membuat program untuk animasi simulasi nomor 2A. Untuk nomor 2A ini, tidak banyak yang kami ubah dari nomor 1A. Yang membedakan hanyalah pergerakan dari tikusnya, di mana tikus dapat sewaktu-waktu bergerak 2 kali lebih cepat daripada ular. Sehingga sekarang untuk variabel peta, posisi ular dan posisi tikus diupdate setiap iterasinya menggunakan fungsi pergerakan ular tikus 2. Untuk keterangan, untuk iterasi ke 0, proses simulasi dan warna simulasi akan sama persis dengan nomor 1A. Selanjutnya, kami membuat data-data untuk nomor 2B. Sama seperti nomor 1B, kami membuat kode ini untuk mempermudah pengambilan data juga. Kami merepetisi dengan memvariasikan suhu lingkungan, yaitu variabel and temperature-nya menjadi 0, 1, 2, sampai 19. Masing-masing variasi ini pun dilakukan sebanyak 3 kali juga. Sehingga diperolehlah tabel yang menunjukkan banyaknya iterasi yang diperlukan sampai tikus berhasil dimakan oleh ular. Nantinya data ini juga yang akan menjadi dasar dari pembuatan kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dijalankan, didapatkan 2 buah output berupa heatmap sebagai berikut. Untuk heatmap A adalah heatmap dengan kondisi di mana ular belum berhasil menangkap tikus. Dan heatmap B adalah heatmap dengan kondisi di mana ular telah berhasil menangkap tikus. Lalu, untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu lingkungan terhadap performa ular dalam menangkap tikus, kelompok kami melakukan simulasi sebanyak 3 kali pada suhu 0-19 derajat Celcius dan didapatkan hasil sebagai berikut. Sebagai catatan, data NaN pada tabel yang tersedia berarti ular telah melakukan iterasi sebanyak 100 kali dan dianggap tidak berhasil menangkap tikus. Dan berikut adalah grafik hasil plot antara banyaknya iterasi atau percobaan yang dilakukan ular terhadap perubahan suhu lingkungan. Selanjutnya, simulasi kembali diulang sebanyak 3 kali pada rentang suhu yang sama. Namun, kali ini kecepatan tikus bertambah 2 kali lipat dan didapatkan data hasil simulasi sebagai berikut. Berikut adalah grafik hasil plot antara banyaknya iterasi atau percobaan yang dilakukan ular terhadap perubahan suhu lingkungan.
dengan kondisi kecepatan tikus meningkat. Kemudian, berikut adalah grafik perbandingan hasil plot antara simulasi 1 dan simulasi kedua. Berdasarkan data hasil simulasi dan grafik yang telah disampaikan sebelumnya, didapatkan dua kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan suhu memang berpengaruh pada performa ular dalam menangkap tikus. Akan tetapi, karena kemiringan pada trendline tidak terlalu besar, dapat dikatakan bahwa perubahan suhu lingkungan tidak berpengaruh pada performa ular. Yang kedua, setelah kecepatan tikus meningkat, berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa iterasi atau percobaan yang diperlukan ular untuk menangkap tikus meningkat, dan ular membutuhkan waktu relatif yang lebih lama untuk mendapatkan tikus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian.